Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan seputar haji bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu seputar haji pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Setio Budi Santoso dari KPIH UMTN. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat untuk sore ini ya Ustadz ya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan sore hari ini Ustadz, kita akan membahas tema tentang apa Ustadz? Ya, terutama kesehatan persiapan untuk ibadah karena kan sebentar lagi mau berangkat. Ya. Jadi sudah mulai pendaftaran ya, berapa bulan lagi nanti setelah diberangkatkan kita siap-siap gitu. Ya, persiapan untuk kesehatan sebelum berangkat ya Ustaz. Iya. Ya, baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana minna walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Para pendengar Radio MTA FM, Persada FM, dan juga beberapa saudara yang ikut menyiarkan seputar haji pada sore hari, dan juga para pemirsa TV yang berbahagia ya. Mari kita selalu bersyukur pada Allah karena kita banyak diberikan nikmat, banyak diberikan hal yang kita kadang-kadang tidak merasa, dan Allah memberikan banyak yang kita butuhkan, maka kita bersyukur pada Allah, kita menggunakan apa yang diberikan Allah tadi di jalan yang baik, di jalan yang benar. Pada sore hari ini sebentar lagi kita bicarakan masalah sebentar lagi sudah mau berangkat, karena di antara kita sudah mulai pendaftaran, dan pendaftaran tentu dengan syarat sudah memenuhi syarat kesehatan ya, karena kalau belum memenuhi syarat kesehatan itu tidak bisa mendaftarkan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka setelah diperiksa dari mulai puskesmas sudah selesai, kemudian pemeriksaan tahap kedua oleh kabupaten, terutama hal-hal yang kemarin mungkin diantara calon jamaah haji ada risiko tinggi ya. Kalau sudah terselesaikan dari kabupaten, nanti tinggal sekali lagi nanti pemeriksaan yang terakhir di embarkasi. Dari hasil pemeriksaan itu diketahui mereka yang memenuhi syarat ya, sehat misalnya. Jadi jamaah haji itu proses ibadahnya tanpa alat ya, tanpa obat, tanpa orang lain, sehat betul, itu namanya normal. Kemudian memang syarat berikutnya mestinya sudah mempunyai sertifikat vaksinasi internasional ya. Dalam hal ini terutama adalah meningitis dan juga polio itu. Kemudian berikutnya ada di antara kita itu memang ya usianya sudah lanjut ya, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Itu walaupun sehat ya, tetapi termasuk golongan risiko tinggi ya. Orang yang sudah 60 tahun walaupun sehat termasuk risiko tinggi. Apalagi mempunyai penyakit-penyakit tertentu ya, yang pada saat pemeriksaan pertama diketahui, pemeriksaan kedua diketahui, kemudian mestinya diobati, kemudian dilaksanakan itu, maka bisa menjadi sehat karena memang penyakitnya terkontrol, penyakitnya terlampaui. Tapi bagi mereka yang kadang-kadang mungkin karena ya misalnya kecelakaan, kemudian juga
belum imunisasi dan sebagainya, mungkin dianggap istitua sementara, jadi belum memenuhi syarat itu. Walaupun sudah imunisasi, tapi karena masih belum memenuhi syarat, itu sementara nunggu gitu. Kemudian juga ada yang memang mempunyai penyakit tertentu ya. Penyakit tertentu itu berbagai macam yang kita sudah pemeriksaan pertama, kedua, ketiga kan sudah diketahui ya. Misalnya dari persarapan, apakah termasuk ya, punya penyakit stroke misalnya, atau misalnya penyakit ayan, epilepsi ya, itu juga risiko tinggi. Yang paling penting stroke kalau sudah bisa tertanggulangi, sudah bisa berangkat, tetap minum obat ya, obat yang harus dibawa oleh penderita stroke. Atau mungkin juga faktor-faktor yang mempunyai stroke tadi, ada kencing manis, ada hipertensi, ada kolesterol tinggi, ada trigliserid tinggi dan sebagainya. Atau juga sampai ada gangguan jiwa. Kalau sudah terobati itu boleh berangkat, tapi kalau belum terobati tidak boleh berangkat. Tetapi perlu kita catat bahwa karena sudah didiagnosa stroke, didiagnosa gangguan jiwa, didiagnosa ayan, itu harus terkontrol, tidak boleh kambuh ya. Ya, terutama misalkan stroke itu kalau memang punya penyakit hipertensi, ya membawa obat terus ya, minum obat terus supaya hipertensinya tidak naik. Sebab nanti tensinya naik itu akhirnya stroke-nya terulang lagi gitu. Bagi mereka yang sakit gula, punya penyakit kencing manis, itu ya harus minum obat terus. Jangan sampai nanti ya kambuh stroke-nya gitu. Walaupun sudah terkontrol. Jadi kalau sudah terkontrol boleh berangkat, misalnya stroke, misalnya tensi tinggi, misalnya gula, itu harus termonitor dalam kondisi terus itu, maka mestinya harusnya minum obat terus. Kemudian juga epilepsi juga membawa obat ya. Nanti sewaktu-waktu ada rasa kambuh itu. Berikutnya kadang diperiksa ya mungkin awalnya hipertensi, tapi kadang ada yang penyakit jantung gara-gara hipertensi itu. Jadi kadang-kadang rentetnya awalnya tensi tinggi, itu kena jantung, akhirnya punya penyakit jantung. Itu pun harus terkontrol ya. Itu pun sebaiknya tetap membawa obat, walaupun sudah sembuh ya. Walaupun tensinya sudah normal, walaupun jantungnya sudah tidak kambuh, artinya tidak serangan ya, serangan iskemik gitu, artinya dadanya sakit itu tetap sebaiknya tetap minum obat gitu. Kemudian penyakit-penyakit yang lain penyakit jantung banyak ya. Contoh penyakit katup, penyakit bawaan itu sejak kecil sudah punya ya. Yang namanya katup yang tidak bagus itu punya penyakit katup itu biasanya bawaan ya. Nah itu kalau memang yang paling bagus dioperasi yang paling bagus. Tapi kalau memang tidak terlalu berat, masih bisa ibadah haji, diperiksa boleh berangkat, ya sudah dijaga, jangan sampai terlalu lelah, jangan sampai ya terbebani dan sebagainya. Atau juga yang tadi penyakit jantung koroner tadi itu supaya tetap membawa obat ya. Bahkan mungkin ada yang sampai payah jantung ya, jantungnya lemah, kalau dipakai untuk jalan sesek ya. Kalau istirahat enak, nah itu harus kita jaga. Biasanya kalau derajat 1-2 boleh berangkat walaupun punya penyakit lemah jantung. Tapi kalau sudah derajat 4 ya, kalau jalannya 100 meter saja sudah sesek berarti nggak mampu. Tapi kalau masih jalannya dikit, alon-alon itu masih boleh, berarti boleh berangkat karena penyakit jantungnya atau payah jantungnya derajat 1 atau 2. Tapi kalau sampai berat sekali ya untuk tawaf itu untuk muter 7 kali kan, kalau orang penyakit payah jantung kan nggak kuat. Kalau derajat 4, tapi kalau derajat 1 boleh tapi lambat ya, jalannya alon-alon, jalannya tidak boleh terlalu cepat ya. Karena kalau terlalu cepat nanti terus menggos-menggos, terus susah bernapas, jadi terjadi serangan payah jantung gitu.
Kemudian juga sa'i begitu ya, jalan dari sofa marwah itu bagi mereka yang punya penyakit jantung, kalau derajat 4 nggak mampu ya. Derajat 4 itu cirinya dalam jangka waktu misalnya jalan 100 meter itu sudah nggak kuat, sesek gitu. Tapi kalau hanya derajat 1 masih bisa jalan 1 kilo berarti hebat itu. Maka di rumah monggo dilatih ya, dilatih jalan alon-alon, nggak usah cepat-cepat gitu. Jadi supaya memperkuat jantung itu selain latihan juga obat ya, obat-obat untuk memperkuat jantung ada. Kemudian yang tadi sudah singgung misalnya penyakit kencing manis itu diobati, atau mungkin juga penyakit endokrin yang lain ya, ada gondok kan terutama yang kadang-kadang tensinya tinggi gitu. Kadang-kadang berat itu. Atau juga ada yang TBC ya, harus diobati, harus sudah tidak ada kumannya, harus tidak aktif ya. Nanti diperiksa dengan BTA. Dan kalau sudah diketahui BTA masih positif, tidak bisa berangkat. Tapi kalau negatif tapi pengobatannya belum selesai, baiknya tetap diminum obatnya ya. Nanti tetap minum obat TBC walaupun ya misalnya sudah tanda petik sembuh ya. Walaupun sudah tanda petik sembuh tapi belum 6 bulan, itu sebaiknya tetap diminum. Atau juga ada yang punya penyakit PPOK. PPOK itu apa ya? Sesak napas yang kronis ya. Terutama dulu ya, pecandu perokok itu. Kemudian juga ada yang sakit asma misalnya. Itu juga perlu obat ya, obat-obat untuk melegakan itu. Kemudian juga kegiatan harus dijaga ya, jangan sampai berlebihan itu. Asma juga gitu, sebaiknya asma membawa obat ya, boleh pakai yang minum, boleh pakai yang spray ya, nanti sewaktu-waktu kambuh langsung di obatnya. Jadi perjalanan haji tadi membawa obat spray, nanti kalau punya asma tetap membawa obat. Atau juga yang bronkitis ya, kalau bronkitis atau itu memang perlu antibiotik dulu, pengobatan dulu gitu biasanya itu. Kemudian juga ada penyakit lambung ya, ini hati-hati karena perjalanan kita itu kadang-kadang makannya mengandung lombok ya, mengandung yang bikin kambuh ya, kambuh. Atau juga kadang-kadang ada cuka segala itu, jadi ada timun ditambah cuka itu. Maka harus hati-hati bagi mereka yang punya penyakit MAH ya, penyakit tukar lambung, itu dalam perjalanan harus menjaga supaya tidak kambuh ya, tidak kambuh. Kalau perlu juga bawa obat MAH bagus itu. Jadi nanti sewaktu-waktu kambuh tinggal minum itu. Jadi terutama kan ada cabai, ya, pedas itu kan biasa itu. Kadang-kadang kita ya disuguhi atau ada yang pisah lah enak. Kalau ada cabai dipisah itu sudah dipinggirkan selesai. Tapi ada juga yang campur dengan nasinya, campur dengan itu harus ya dihindari ya. Karena kita punya sakit MAH ya, menghindari cabai, menghindari pedas. Atau juga yang kecut tadi, kadang-kadang ada timun dimasukkan plastik, kasih cuka, asin itu masam itu dihindari. Kemudian diantara kita kadang ada yang gangguan fungsi fungsi pengeluaran ya, di pipis ya, terutama pipis, atau juga terutama ibu-ibu bapak-bapak yang sepuh ya. Kadang diantara kita itu memang mungkin masih kecil ada prostat ya. Prostat pembesaran itu harus kalau sebelum berangkat ya lebih baik dioperasi. Tapi kalau misalkan perlu obat ya minum obat itu. Yang paling penting jangan menahan kencing ya. Pada saat kerasa kencing keluarkan, pada kencing keluarkan. Jangan menahan kencing, nanti kalau terlalu banyak akhirnya macet sekali gitu. Kemudian juga ada yang batu ya, kalau batu biasanya sebelum berangkat sudah dioperasi. Tapi kalau memang dibolehkan berangkat ya, yaitu minum yang banyak ya supaya batunya bisa. Kemudian dari penyakit hati kadang ada
ada peradangan ya, itu peradangan sudah kalau harus sembuh dulu ya, karena kalau tidak sembuh nanti menular kepada yang lain. Kadang juga kandung empedu, jadi harus disembuhkan dulu gitu. Kemudian bagi wanita itu yang terutama yang masih itu subur ya, masih menstruasi setiap bulan, itu sebaiknya konsultasi kepada SPOG, ahli kebidanan ya, supaya tidak terjadi gangguan haid ya. Karena nanti kalau terjadi gangguan haid di sana itu ya membingungkan ibadah kita ya. Mau tawaf bagaimana, mau sa'i bagaimana, padahal itu sedang haidnya tidak teratur. Kalau masih teratur, haidnya masih teratur, bagus. Tiap bulan rutin, kemudian harinya berapa hari rutin, jangan diganggu ya. Jangan minum obat misalnya pengatur haid itu supaya tidak haid. Itu nanti kalau pakai obat pengatur haid kemudian di sana terjadi komplikasi dari obat ya, contohnya spotting, itu membingungkan kita. Maka kalau kita sudah istilahnya tiap bulan rutin ya, menstruasinya normal, tidak ada gangguan ya, tidak panjang tidak pendek, kemudian sudah setiap rutin, jangan diganggu ya. Jangan mencari obat pengatur haid. Nah, bagi mereka yang tidak teratur, memang ada gangguan, itu konsultasi kepada ahli kebidanan biar diatur supaya tidak haid itu. Tapi kalau normal sebaiknya tidak diganggu. Ada juga yang gara-gara pemuntah-muntah itu juga itu. Kalau pernah tumor itu ya, kalau sudah dinyatakan sudah sembuh ya boleh saja berangkat. Tapi juga dijaga itu. Kemudian penyakit menular yang lain, kadang-kadang ada diare, ada mencret, itu harus dituntaskan itu. Kemudian dalam pemeriksaan itu memang ya boleh berangkat dengan catatan risiko tinggi itu kalau punya penyakit atau umurnya lebih dari 60 tahun itu. Kemudian bagi mereka yang memang terpaksa ditunda ya, contohnya misalnya gara-gara PPOK-nya derajat 4, artinya karena saking seseknya dipakai untuk jalan 100 meter saja gak kuat itu, atau gagal jantung ya, dipakai untuk jalan 100 meter tidak kuat, berarti gagal jantung derajat 4 itu tidak boleh berangkat, artinya ditunda. Ya kalau sudah ditunda ya sebaiknya digantikan putranya ya, tahun-tahun depan kemungkinan ya lebih parah gitu. Tapi kalau sekarang sudah didiagnosa namanya gagal jantung derajat 4, tidak bisa berangkat, maka sebaiknya diserahkan anaknya. Ada juga yang haid ya, haid derajat 4 juga tidak boleh itu. Atau juga kalau diantara ibu-ibu bapak yang sudah sepuh ya, kalau sudah demensia atau hanya bahasa Jawanya pikun ya, itu ya tidak boleh berangkat ya. Nanti kalau pikun berangkat ke sana mengganggu yang lain ya, bahkan tidak bisa melaksanakan ibadah yang lain itu. Kemudian juga ya kadang-kadang sampai di sana nangis, sampai di sana kepengen pulang, sampai macam-macam lah. Maka kalau didiagnosa demensia atau didiagnosa pikun itu tidak bisa berangkat. Atau juga yang namanya gila, ada yang gila boleh berangkat ya, asal terkontrol ya. Jadi gila kan macam-macam ya. Ada yang schizofren, gelandang itu nggak bisa. Tapi kalau ada yang mani depresif ya, kadang ngamuk, kadang diam, kadang malu, itu minum obat boleh ya. Tetap membawa obat, minum obat. Jadi pada saat ngamuk obat ini, pada saat diem obat ini. Jadi perasaannya terkontrol. Jadi bagi mereka yang tadi didiagnosa gila dalam pengertian ya macam-macam lah. Gila itu cirinya kalau dia melihat sesuatu yang tidak ada, dia mendengar sesuatu yang tidak ada, atau bahasa yang kadang ngumpiang dan sebagainya. Itu kalau terobati, terkontrol boleh berangkat. Tapi kalau tidak terkontrol ya misalnya yang namanya schizofrenia gelandang di jalan-jalan sudah tidak boleh.
Gagal ginjal kemungkinan sekarang sudah tidak bisa. Artinya kalau dulu kan bisa cuci darah di sana. Sekarang tidak ada alat untuk cuci darah. Maka bagi yang mereka sudah cuci darah mungkin seminggu 2 kali atau sekali atau sebulan sekali itu tidak bisa. Tuh. Jadi kecuali yang sudah tidak cuci darah lagi, artinya gagal ginjalnya akut kemudian diobati sembuh. Tapi kalau gagal ginjal kronis sudah cuci darah seminggu 2 kali itu juga tidak istitoah. Yang tidak istitoah berikutnya adalah hamil. Hamil ini itu kalau hamil muda jelas nggak boleh, baru 1, 2, 3 bulan nggak boleh. Kalau hamil akhir 7, 8, 9 bulan juga tidak boleh. Lah, hamil yang tengah itu diperbolehkan asal sudah imunisasi meningitis ya. Jadi kalau hamilnya ya kadang-kadang kan diantara kita kan ada yang lumroh dulu. Pada saat lumroh sudah ya imunisasi meningitis. Lah tahu-tahu kok hamil ya. Hamilnya diperkirakan nanti pada saat berangkat itu tengahan aja, bukan akhir, bukan awal. Berarti diperbolehkan dengan syarat ya harus hati-hati ya. Kemudian yang penyakit sulit sembuh ya tidak boleh berangkat ya, namanya tidak istitoah. Ya saya kira itu saja yang kita persiapkan nanti karena kita sudah checking semua, sudah tahu hasil pemeriksaan kita, apakah kita sehat, apakah kita sehat dengan catatan artinya harus ada pendampingan obat, pendampingan orang, pendampingan alat itu. Atau sementara belum dibolehkan berangkat ya diusahakan, atau memang tertunda dari hasil itu ya memang tidak boleh karena penyakit yang berat itu. Maka kalau sudah diketahui hasil itu jangan ya sudah selesai, saya sudah sehat, saya sudah. Kalau sudah kemarin namanya risiko tinggi, obatnya harus tetap dibawa diminum. Ya itu aja. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan seputar haji bersama dengan Ustadz Dr. Setyo Budi Santoso dari KBHI UMTA. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Dari hamba Allah yang ada di Karanganyar Ustadz. Mau bertanya terkait ibadah haji Ustadz, yaitu waktu tawaf ketika datang bulan boleh ibadah, namun jika wukuf bagaimana Ustadz? Maksudnya ketika wukuf bersamaan dengan datang bulan. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan ibadahnya? Sementara kalau sedang wukuf kan harus suci Ustadz. Iya, itu malah salah ya, salah besar ya. Jadi kalau wukuf sedang menstruasi boleh ya. Sedang misalnya termasuk melempar jumroh, sedang menstruasi boleh. Jadi semuanya boleh kecuali tawaf. Jadi bagi mereka yang menstruasi, yang tidak boleh malah tawaf ya. Termasuk saya ada pendapat misalnya bahasa Jawa disumpel itu nggak ada dasar karena Nabi sendiri pada saat berangkat haji itu bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah itu menstruasi. Ya, karena sedang menstruasi tidak tawaf, tidak umroh dulu. Kalau yang lain kan umroh dulu, tamato umroh, kemudian baru haji. Rasulullah sendiri kiron langsung. Nanti Siti Aisyah itu karena gara-gara menstruasi, beliau tidak tawaf, tidak umroh. Kemudian setelah selesai lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya belum umroh, saya baru haji. Kemudian Rasulullah merintahkan Siti Aisyah datang ke masjid ya, Masjid Tanim namanya. Masjid Tanim itu masjidnya Siti Aisyah memakai untuk mikot itu. Jadi contohnya Rasulullah yang orang menstruasi itu contohnya Siti Aisyah. Sehingga orang yang menstruasi yang tidak boleh malah hanya tawaf. Misalkan pada saat tanggal 9
9 itu mau berangkat ke Arafah itu, kita menstruasi, ya udah berangkat aja ya. Kita menstruasi tanggal 9. Wukuf, ya wukuf, ikut wukuf. Cuman tidak ikut sholat Arafah ya. Sholat Arafah, ada khotbah, ada sholat, kita hanya boleh mendengarkan, tapi tidak ikut sholat. Kemudian dari Arafah menuju Musdalifah, terus boleh berangkat. Kemudian dari Musdalifah menuju Mina, melempar jumrah, ya terus boleh melempar jumrah itu. Udah, karena belum saatnya tawaf ibadah, belum boleh ke Mekah. Sampai 3 hari misalnya di Mina, kemudian selesai mungkin sudah bersih, ya sudah menunggu bersih baru tawaf. Tawaf itu dilaksanakan setelah bersih. Jadi salah kalau yang harus bersih di Arafah itu tidak. Yang harus bersih adalah tawaf. Tawaf harus bersih dari menstruasi. Apapun tidak ada alasan, bahkan ada contohnya Siti Aisyah itu tidak melaksanakan umroh gara-gara dia menstruasi. Jadi contohnya itu. Sehingga kalau kita menstruasi ya sudah nunggu sampai bersih baru tawaf itu. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Pak Halim yang ada di Sukoharjo Ustadz. Untuk jamaah resiko tinggi, terlebih untuk usia lanjut Ustadz, jika tahun ini berangkat, apa yang perlu disiapkan dalam bulan-bulan ini Ustadz? Apakah perlu pembiasaan olahraga tertentu atau makan makanan tertentu? Ya, yang paling penting tadi hasil pemeriksaannya bagaimana ya. Kalau hasil pemeriksaan sehat 100%, kalau bagi mereka yang usia lanjut, ya sudah berarti persiapannya ya, olahraga semaksimalnya, semampunya itu. Kemudian makan yang bagus ya, tetap makan sehat sehingga nanti pada saat pemeriksaan ketiga lolos itu. Tapi kalau bagi mereka yang tadi usia lanjut tambah punya penyakit ya, misalnya penyakit kencing manis, harus kontrol rutin, harus minum obat rutin ya, harus terkontrol terus ya, sampai pemeriksaan yang ketiga tadi. Atau mungkin juga tensinya tinggi harus tensi terus, seri terus. Pokoknya tidak boleh melebihi 140 ya. Jadi cek itu. Walaupun sudah 130, 120 tetap minum obat ya, tetap minum obat. Jadi walaupun sudah normal tetap minum obat. Karena apa? Karena nanti ada risiko komplikasi ke penyakit yang lain. Nanti kalau tidak minum obat, nanti kalau komplikasi menjadi masalah. Atau penyakit-penyakit yang lain harus terkontrol itu. Ada berolahraga mastatotum semaksimalnya. Kemudian untuk makanan ya makanan yang bersih ya. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apakah kalau kita punya alergi makanan tertentu, nanti menu makanannya di sana akan berbeda dengan jamaah lain Ustadz, atau seperti apa? Iya, kalau makanan di sana tidak berbeda, tapi yang kita makan yang harus hati-hati ya. Misalnya ada di antara kita misalnya alergi udang. Nah ternyata suguhannya nasinya pakai udang, berarti udangnya dibuang ya. Atau kita alergi misalnya ikan-ikan ya, bandeng misalnya. Nah kok disuguhi ada bandeng, dibuang itu. Atau juga mungkin ada cumi-cumi atau kerang. Oh ini saya tidak karena saya alergi, dibuang. Artinya diberikan yang lain lah, boleh, karena ini saya tidak makan. Kalau ada udang, kalau memang sudah tahu ya, dari rumah kan sudah tahu, saya alergi apa, saya tidak cocok untuk udang, ya udah. Kalau dapat udang, menunya tidak dibedakan, sama. Nah kita tidak makan udang, kasihkan pada yang lain. Mungkin ada kerang, ada macam-macam lah. Yang penting bapak ibu yang punya alergi harus hafal alerginya apa. Kalau alerginya apa, tahu itu ada makanan yang mengandung alergen ya, makanan yang membuat kambuh, itu dihindari ya, diberikan kepada saudara yang lain biar dimakan yang lain ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, yang menjadikan haji itu tidak sah, itu apa saja nggak Ustadz? Ya. Saya mau tahu syahnya, karena saya harap dalam haji itu sekali ya jadi Ustadz.
Yang paling penting namanya haji itu ada rukun, ya, ada istilah rukun. Ya. Kalau tidak melaksanakan rukun itu hajinya tidak sah. Ya, rukun haji itu apa? Pertama itu sakur berpakaian ihram ya, dari mikot ya, niat, kemudian berangkat, kemudian tawaf. Tawaf itu juga rukun ya. Tawaf. Kemudian sa'i ya. Nah, dari Sofa ke Marwah itu rukun. Kalau ada orang haji tawaf kemudian pulang sudah tidak sa'i, berarti hajinya batal, artinya tidak mendapat ya, kewajibannya tidak habis. Atau juga ada yang tawaf, ada yang sa'i, kemudian wukuf ya, wukuf itu juga wajib, rukun ya. Rukun itu adalah tidak boleh ditinggalkan. Ya, pada tanggal 10 kita wukuf di Arafah itu harus dilaksanakan. Kalau kita berangkat terlambat misalnya, ternyata sampai di Arafah sudah tanggal 15 ya sudah, hajinya tidak dapat itu. Jadi kalau karena tidak berangkat atau tidak sampai, mungkin karena misalnya pesawatnya atau karena macam-macam lah alasan, itu kalau tanggal 10 tidak wukuf sampai ditunggu sampai subuh ya. Kalau bisa subuh wukuf bisa sebelum subuh, tapi kalau tidak wukuf berarti hajinya tidak sah. Kemudian yang terakhir nanti tawaf ifadah. Itu tawaf ifadah itu juga rukun. Nah, sehingga kalau tidak tawaf ifadah tidak sah itu. Adapun tambahannya ada tawaf wada, ada tawaf pulang, apa juga melempar jumrah itu termasuk wajib haji ya. Kalau tidak bisa melaksanakan boleh membayar dam ya. Kalau tidak bisa melempar jumrah boleh, tapi membayar dam. Tapi kalau orang tidak bisa wukuf tidak boleh, jadi tidak masuk rukun hajinya hilang itu. Kemudian juga tidak berpakaian ihram ya tidak boleh itu. Jadi tadi berpakaian ihram, wukuf, tawaf, kemudian sa'i, tawaf ibadah itu pada rukun-rukun haji ya. Ya, kita masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553.000. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya. Tadi disampaikan ibu hamil itu memungkinkan untuk berangkat, Ustadz. Ya. Jadi apa persiapan ekstra yang perlu disiapkan untuk ibu hamil yang kebetulan tahun ini berangkat, Ustadz? Ya, yang penting kudu kontrol rutin ya. Kalau tiap bulan minimal kepada bidan. Kalau kehamilannya normal ya boleh berangkat. Tapi kalau di dalam tengah perjalanan ada kehamilan yang bermasalah ya, misalnya perdarahan, misalnya macam-macam lah. Itu kalau diketahui oleh bidan atau yang paling bagus ya kepada ahli kebidanan yang paling bagus. Tapi kalau tidak mampu ya boleh, atau mungkin kepada dokter umum ya boleh. Jadi harus terkontrol kehamilannya tadi. Kemudian dalam perjalanan kadang-kadang karena ibu hamil itu namanya enek ya, artinya pada saat makan nggak enak, nah itu sebaiknya membawa obat-obat untuk mencegah mutah ya. Mutah itu karena kemungkinan karena kehamilannya bisa mutah itu. Kemudian nanti dalam perjalanan sebaiknya ya semaksimalnya makannya. Jangan sampai gara-gara hamil kemudian tidak bisa makan ya, tidak mau makan ini dan itu. Ya apa yang bisa masuk dimakan itu. Tadi dalam perjalanan menjaga diri dari makanan terutama. Karena nanti kalau tidak makan atau ya terjadi gangguan akhirnya gitu. Yang penting nanti kontrol rutin ya. Tiap bulan kontrol rutin, syukur kepada ahli kebidanan, paling tidak kepada dokter boleh atau kepada bidan ya. Kalau ada kelainan ya sudah nggak jadi berangkat. Tapi kalau normal boleh berangkat. Ya itu. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Tadi disampaikan kalau di sini untuk persiapan kan tidak boleh minum obat penunda haid. Ya. Bagaimana kalau nanti sudah di sana, Ustadz? Apakah boleh minum supaya tidak terganggu dalam ibadahnya, Ustadz? Jadi penunda haid itu hanya untuk orang-orang yang menstruasinya tidak teratur. Bagi mereka yang menstruasinya teratur tidak saya sarankan minum obat penunda haid ya. Apalagi kalau kloter-kloternya tengah, kloter-kloternya akhir, atau
Nah, hanya mungkin kalau kloter awal kadang-kadang karena begitu haji terus segerakan pulang, tapi bisa juga segerakan pulang itu minta diundur, tentu pemerintah senang karena apa? Kalau diundur kan ada kursi kosong, kan bisa ada membawa orang-orang tua, orang-orang sakit tadi. Atau mungkin kalau kita termasuk ya terutama ya kloter awal saja lah. Karena kalau kloter akhir itu kalau dari gelombang 2 kan nanti ke Madinah dulu ya. Jadi misalkan kloternya berangkat ke Madinah, dia masih di Mekah, masih nunggu shawaf ifadah masih bisa. Jadi berangkatnya ke Madinah belakangan karena yang lain berangkat ke Madinah itu. Jadi pada umumnya sebenarnya tidak perlu pakai obat pengatur haid ya. Apalagi sudah menstruasi normal, kemudian ya tidak ada penyakit menstruasi gitu. Jadi yang boleh pakai obat hanya mereka yang menstruasinya tidak normal, atau bagi mereka yang kloter awal ya. Kloter awal itu kadang-kadang akan segera pulang, tapi itu pun sebenarnya bisa diselesaikan ya. Jadi itu. Jadi hanya yang tidak normal dan sebaiknya konsultasi kepada ahli kebidanan. Jangannya hanya beli obat saja, hanya beli di apotek, bawa obat menunda menstruasi. Nanti kalau terjadi komplikasi, terjadi spotting malah membingungkan. Ya, makanya konsultasi kepada ahli kebidanan. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz dari Bu Sri di Jogja. Ustadz, ini di luar tema, saya diundang pengajian waliman mau berangkat umroh oleh saudara Ustadz. Katanya pengajian untuk doa restu dan mohon ampun kepada tetangga. Apakah boleh saya mendatanginya, Ustadz? Iya, boleh-boleh saja ya. Kadang-kadang haji, kadang-kadang umroh. Walaupun zaman Nabi tidak ada, tapi kalau kita ngundang untuk makan-makan, ada pengajian kan, ya kadang-kadang kita itu pengajiannya kalau ada seperti itu kok. Mau pengajian rutin tiap minggu itu berat ya. Padahal yang paling bagus itu ya tiap minggu. Anak sekolah itu masuknya setiap hari 7 hari terus itu anak sekolah. Nah sekarang ngaji seminggu sekali aja kadang-kadang nggak datang, kadang-kadang pamit kan itu. Nah sekarang kadang-kadang ngajinya ada undangan, ada Isra Mi'raj, ada tahun baru ya. Kalau ada orang mau berangkat haji, berangkat umroh itu, ya adanya pengajian itu ya monggo. Itu jadi boleh-boleh saja didatangi. Tidak haram lah. Karena itu mau pamitan, makan bersama, ada pengajian, tausiah, tentu yang dibicarakan biasanya untuk urusan umroh ya. Kalau nanti pengajian di sini tentang haji, tentu dibicarakan tentang haji ya. Yang paling penting yang mana haji itu panggilan Allah ya. Orang itu kalau dipanggil, namanya panggil Pak RT aja pakaian najis berangkat hati-hati, panggil Pak Camat amat seneng ya, panggil Pak Bupati apalagi, panggil Pak Gubernur seneng, dipanggil Allah kok ora seneng kak kebangetan ya. Nanti labbaik kalau labbaik itu aku terima panggilanmu, panggilan Allah itu dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji, terus seneng kita, jadi seneng untuk berangkat menghadap Allah, menghadap Baitullah itu. Ya. Pertanyaan dari Ibu Sri sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz pada seputar haji kali ini. Sebelum diakhiri mungkin ada penekanan terkait materi, silahkan. Ya, Ustadz. Jadi yang paling penting karena kita sudah periksa kesehatan ya, dan sudah diantara kita banyak yang sudah diterima, sudah ada yang sehat betul, tapi juga ada yang risiko tinggi ya. Bagi yang risiko tinggi harus tetap terkontrol, penyakitnya harus tetap diobati ya, tetap kontrol berdokter atau tetap minum obat sampai nanti pulang dari haji. Atau terus kadang-kadang obat itu kadang-kadang selama hidup ya. Jangan takut untuk wah saya kalau minum obat nanti rusak ginjal. Sebelum obat ngerusak ginjal, gara-gara penyakit bisa lebih dulu ngerusak ginjal ya. Orang hipertensi, tensinya 200 nggak mau minum obat ya, malah tahu-tahu ginjalnya rusak itu. Orang hipertensi tidak mau minum obat, kan jantungnya kena itu bisa
gara-gara penyakit lebih dulu. Tapi kalau minum obat, nanti kalau ada reaksi dari obat, nanti dokter akan menentukan, oh ini tidak cocok, diganti obat ini, diganti obat ini. Obatnya banyak ya, obat hipertensi banyak, obat kencing manis banyak. Kalau tidak cocok nanti diganti obat yang lain. Kalau cocok sudah terus diteruskan. Tapi kalau tidak cocok nanti diganti yang lain. Intinya yang perlu saya sampaikan, kalau sudah diketahui penyakit risiko tinggi, berangkat haji harus tetap kontrol, harus tetap minum obat. Ya, walaupun sudah dianggap sehat, sudah dianggap normal. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya pada kesempatan sore hari ini. Semoga dapat memperkuat semangat kita dan persiapan kita untuk berangkat haji ke Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan seputar haji pada kesempatan hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Setyo Budi Santoso dari KBIHU MTA. Saya Fatih Hakil Muslim beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.